cukup luas, dikenal dengan Turki Utsmani, Kekaisaran Ottoman. Maka di mana mereka bisa diterima? Karena di tempat lain nggak ada yang mau terima. Balikin lagi ke firman Allah, Ardul Muqaddasah. Maka ditampunglah di bumi Palestina. Dari mulai abad ke-18 masuk ke situ lagi, secara singkat karena saya percepat waktunya mau habis. Masuk situ, damai di situ. Damai, tenang, bisa hidup lagi, bisa dagang lagi, bisa nyaman lagi, sampai musibah muncul 1924. Umat Islamnya sudah jarang ngaji lagi, sibuk dengan diri sendiri, terpecah-pecah, sudah saling menyalahkan, gara-gara kunut gak kenal saudara, gara-gara bismillah jahar dan sir sudah gak kenal lagi, sudah beda manhaj, sudah bid'ah-bid'ahan. Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Allahumma hadina fi man hadait, bid'ah. Karena umat Islamnya lemah, terpecah-pecah, sibuk sendiri, saling merendahkan, jauh dari Al-Quran, i'tisamnya hilang, ukhuwahnya terpecah, maka kelemahan itu dibaca oleh orang-orang yang tidak suka dengan kedamaian. Maka yang terjadi apa? Mereka 1924 habis semua, hilang. Yahudi melobi, dia kuasai ekonomi dulu, kembali ke awal. Ekonomi dikuasai. Sampai punya lobi yang kuat mengendalikan pemerintahan dunia. Inggris diminta dibuat perjanjian Balfour secara cepat, tiba-tiba dibagi-bagi. Turki Utsmani kalah, masuk kemudian ke situ. Cerdasnya Sultan pada masa itu, beliau mewakafkan wilayah Ardul Muqaddasah sebagai wakaf agama. Yang sekarang otoritasnya Yordania menjaga itu. Dulu orang Islam menjaga di bumi Palestina, jaga betul. Maka apa yang terjadi? Setelah mereka masuk dipecah, terjadilah bencana Nakbah 1948. Maka cara masuknya persis sama ketika masuk ke Madinah, persis sama yang dilakukan oleh Fir'aun, pecah belah dulu, bagi dua wilayahnya, masuk ke tengah-tengah, putus hubungan antara utara dengan selatan, barat dengan timur, putuskan dulu. Maka dibagi dua kemudian oleh mereka, secara cepat saja dibagi dua wilayahnya. Mereka masuk ke tengah dari kecil, yang lain masih sadar, masih protes. Maka tahun 1967 terjadi kemudian protes dari 3 negara, aksi militer keluar. Maka Yordania, Mesir, Syria mengeluarkan kemudian kekuatannya, tapi backupnya sudah kuat dari luar. Waja'alnakum aktsara nafira, ya, di surah Al-Isra di ayat yang ke-6 itu, ya. Maka mereka sudah punya aliansi, sudah punya koalisi. Maka sebelum bergerak, pangkalan udaranya dibom, dihancurkan, cuma 6 hari habis semua. Maka karena habisnya itu, Suriah diambil wilayahnya dekat Palestina, dataran tinggi Golan. Di situ ada Bukit Zion, ya. Kemudian yang dari Yordania diambil tepi baratnya, Ramallah diambil, ya. Kemudian yang dari Mesir diambil 2 bagian, Sinai dengan Gaza, dikuasai 1967. Maka beberapa bulan setelah itu berkumpullah 8 negara di bulan September, bertempat di Sudan. Beberapa negara Arab plus Afrika datang ke sana, Syria datang ke sana. Mereka mengeluarkan apa yang disebut dengan resolusi Khurtum. Resolusi Khurtum. Poinnya 7. Yang 7 ini disingkat jadi 3 yang pokok. Disebut dengan la'atul thalath. 3 nouns, 3 penolakan. 3 penolakan, ya. Tidak mengakui Zionis Yahudi, tidak ada damai dengan Yahudi, dan tidak pernah membangun hubungan diplomatik dengan Yahudi. Siapa Yahudi yang dimaksud di sini? Itulah yang dimaksud gerakan baru, bukan di Yahudi pada umumnya, bukan. Jadi orang-orang ini yang ketika di era Nabi terpencar, di masa Utsmaniyah ditampung, ketika itu lemah, mereka mulai muncul khayalan tingkat tinggi lagi. Sudah, Nabi sudah nggak ada yang diharapkan. Sekarang kita ingin membangun kekaisaran Solomon saja, bikin Solomon Temple yang baru, bangkitkan lagi. Sudah nggak ada sekarang nabinya, yang tinggal ditunggu Dajjalnya, Mesiahnya yang datang. Maka harapan mereka untuk mempercepat itu semua dan mereka bisa kokoh kembali seperti harapan mereka, mereka harus membangun kekuatan besar untuk membangun kedigdayaan lagi. Maka apa yang harus dijadikan klaimnya? Klaimnya apa? Objeknya apa? Tidak ada yang lain kecuali kuil Sulaiman. Karena itu adalah raja yang paling hebat dalam era sejarah mereka. Bisa menaklukkan awan, bisa bicara dengan binatang dan sebagainya. Maka ditandai situsnya, 1. Yang kedua, ini gimana cara ngajak lain-lain supaya datang ke sini? Kan nggak mungkin kalau dipaksa datang saja. Maka dibawa dengan ajakan, kita bangkit kembali seperti nabi-nabi kita yang hebat yang ada di Bukit Zion. Maka muncullah aliran membawa kepada arah Zion yang disebut dengan Zionisme.
Sifatnya disebut dengan Zionis. Jadi yang sekarang bergerak ke Palestina itu, ya itu adalah gerakan Zionis. Kalau Yahudi pada umumnya terbagi-bagi beragam. Ada yang masuk Islam, ada yang damai hidup dengan umat Islam. Yang sekarang itu yang ini. Yang genealoginya ke atas tuh, genealogi konflik. Yang mewarisi sikap-sikap Firaun. Makanya wajar ketika mereka membawa sifat Zionisme, resolusi Khurtum kemudian terjadi, 1967 sepakat semua negara Arab, Palestina masih dibebaskan lagi. Maka mereka perluas di belah tengahnya seperti Firaun melakukannya. Ini lihat. Boleh pinjam penghapus saya aja biar cepat. Ini bagian terakhir. Ya, saya akan berhenti. Ini Palestina. Dah? Ini tepi barat. Ya, yang dekat ke Jordan. Ramallah Al-Quds wilayah sini. Ini kita gambarkan yang Gaza saja. Ini yang dekat nanti selatannya ke Rafah. Utaranya yang ada rumah sakit kita ini yang sekarang sedang terancam di utara nih. Ya, yang teman-teman ada di sini. Gambarkan di sini aja biar cepatnya. Ini semua Palestina. Di peta awal namanya juga Palestina. Peta silahkan putar. Ya, saya punya tadi saya katakan saya punya Bible yang edisi internasional. Yang depannya ada petanya. Itu 1200 tahun sebelum Masehi, itu tertulisnya Palestina dan masih ada tulisan Gaza. Gaza. Mereka masuk lewat tengah, dibelah. Seperti Firaun dulu pernah membelah. Supaya tidak terkoneksi antara utara dengan selatannya. Ya, udah. Tutup begini, biarkan yang ini, biarkan yang ini. Lalu apa yang dipakai? Nih, kekuatan intelijennya. Ambil salah satu untuk diprovokasi seperti Aus dan Khazraj dibuat fitnah. Nanti mana yang berhasil, itu yang disupport, kirimkan ke sana uangnya, kirimkan pendanaannya, support supaya terpecah visinya, supaya nggak menyatu ini dengan ini. Supaya masing-masing bikin faksi sendiri. Masuk lewat tengah. Maka apa yang terjadi? Ya, setelah 1148 Nakbah. Ya, Nakbah itu tragedi, bencana. Datang mereka ke situ mendeklarasikan sebuah negara, entah dari mana tiba ajalnya, tiba datangnya, berdiri negara, muncul di tengah-tengah, dibagi dua seperti itu. Maka pertama berdiri PLO, sekitar 1150-an, dengan tokohnya Yasir Arafat, Allah yarham alaih. Ya, Palestina Liberation Organization. Itu berjuang dengan sayap militer, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan semuanya, gabung semua di situ. Maka apa yang terjadi? Setelah 1167 gagal tadi yang 3 negara, sepakat 8 negara, tapi yang terjadi ternyata jauh panggang dari api. Masuk awal tahun 70-an, yang 8 ini mulai kemudian melunak, mulai menyalahi komitmen yang renounce, yang la'at salas itu. Mulai buka hubungan diplomatik. Padahal yang 3 itu mengatakan tidak ada hubungan diplomatik. Tidak ada kerjasama, tidak ada pengakuan, tidak ada damai. Itu semua dilanggar, semua buka hubungan kerjasama. Baik yang langsung ataupun yang diam-diam. Dalam keadaan itulah kemudian perjuangannya sulit mendapatkan dukungan. Dan kalau Anda menelusuri sejarah, ternyata tahun 1931 sudah ada orang-orang dari Indonesia. Walaupun Indonesianya belum lahir, yang sudah berangkat sampai ke Gaza. Yang pemimpinnya yang berada di Mesir pada masa itu dan bertemu dengan Syekh Al-Amin Al-Husaini, namanya siapa? Masih ingat? Kiai Haji Kahar Muzakir. Kiai Haji Kahar Muzakir menggerakkan 6 orang pemuda dari Mesir untuk ikut berjuang, bahkan berjuang dengan militer. Ada yang namanya Jaka, ada yang dari Lampung, ada yang dari NTB, ya, ada yang dari NTB, ada yang dari Lampung, ada yang dari mana-mana. 6 orang berjuang sampai syahid di sana. Ya, ada yang datang ke sana. Dulu masih perjuangan karena kenapa? Palestina, mereka juga membela perjuangan kita di sini, kita pun mendukung perjuangan mereka di sana. Ya, makanya ketika kita akan deklarasi kemerdekaan 9 September 1144, Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini itu mensupport sampai berangkat di Jerman, di radio Jerman, itu mereka mendukung melalui Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini, mufti pertama yang memberikan dukungan kemerdekaan Indonesia dari Palestina. Dari Yerusalem beliau. Ya, negara pertamanya Mesir, mufti pertamanya dari Palestina. Dibalas itu dengan Kiai Haji Ahmad Muzakir, ya, yang beliau datang kemudian ke sana, Kahar Muzakir datang ke sana, memimpin, membawa dengan tulisan-tulisan yang tulisan itu diabadikan kelak. Nanti ada di Suara Muhammadiyah,
ada juga di edisi Mujtama yang di copy paste tulisannya oleh Babeh Ridwan Saidi kemudian hari. Sampai sekarang masih bisa diakses tulisannya. Jadi saya mau katakan hubungan Indonesia dengan Palestina itu hubungan yang sangat dalam, sudah jauh-jauh hari, sudah masa sebelum kemerdekaan, saling support kemerdekaan. Jadi kalau sekarang ada di Indonesia yang kunutnya untuk Palestina, donasinya untuk Palestina, hartanya untuk Palestina, pikirannya untuk Palestina, karena memang kita satu dengan Palestina. Tapi yang mau saya katakan tadi, karena sudah nggak ada harapan, maka sebagian bangkit. Maka muncullah Syekh Yasin, Ahmad Yasin. Syekh Yasin ini menarik. Beliau berangkat ke Mesir tahun 1155-56, belajar di Al-Azhar. Ditangkap oleh rezim pada masa itu karena diduga ikut dengan gerakan Ikhwanul Muslimin. Dulu Jamal Abdul Nasir itu sahabatan dengan Syekh Hasan Al-Banna, sahabatan dua-duanya itu. Cuma karena beda pandangan politik, kemudian beda pandangan, maka gerakan Syekh Al-Banna kemudian dimatikan. Singkatnya begitulah. Dianggap kemudian menyimpang karena masalah politik dan kita nggak ikut-ikut ke sana. Singkatnya bagaimana? Syekh Yasin datang tahun 50-an ke sana, kemudian ke Al-Azhar, ditangkap, dikira gabung ke gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau bingung, nggak tahu kok ditangkap. Setelah kemudian diteliti, diidentifikasi, ternyata nggak terlibat. Tapi dari situ kemudian beliau mengenal lebih jauh. Ikut ke situ, ikut gerakannya, ikut kemudian apa yang dilakukan dari gerakan-gerakan tarbiyahnya, sampai pada tanggal 14 Desember tahun 1987 ketika melihat realita tidak ada yang berjuang lagi, sementara anak-anak ditawan, perempuan dibunuh, orang di jalanan ditembak begitu saja, masyarakat dipecah belah, Al-Aqsa semakin digali semakin dekat, tidak ada yang mempertahankan, sementara dunia Islam di luar tidur semua. Maka beliau membentuk dengan sahabatnya 6 orang, termasuk di situ ada Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi, dengan beberapa kolega yang lain. Maka didirikanlah gerakan Harakah Muqawamah Al-Islamiyah, disingkat dengan Hamas namanya. Itu yang sekarang jadi trending topik itu. Maka dari tahun 80-an itu mereka dididik oleh Syekh Yasin dengan Al-Quran. Diajarkan kepada mereka tentang kisah-kisah ini. Bagaimana perjalanan Yahudi, karakternya bagaimana, sifat penakutnya bagaimana, cara masuk ke mereka bagaimana, seperti apa gambarannya, dan dihitunglah siklus 40 tahunan. 1987, 40 tahun ditambah itu berapa? 2027. Jadi disiapkan oleh beliau 3 fase di surah Al-Isra yang tadi dibaca, khususnya ayat 4 sampai dengan ayat ke-7-nya. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Bani Israel itu, kata Allah, sudah tetap perjalanannya dari sejak generasinya ini berjalan selalu merusak dan mewarisi karakter-karakter tadi. Lompat sedikit, ini mau kita tutup nih. Masih ingat ayat di Quran Al-Baqarah ayat 65? Masih ingat nggak? Ada sekelompok golongan Bani Israel dikutuk jadi apa? Kera. Antum pernah riset kera nggak? Ini saya ajarkan Al-Irsyad sekolah Al-Irsyad Pak Abdurrahman Anak-anaknya ajak ke kebun binatang. Keluarkan semua hewan yang ada di Al-Quran, riset karakternya di kebun binatang itu. Tanyakan pada pawangnya. Saya ngajar tafsir di Libya. Saya bawa anak-anak yang belajar dengan saya ke kebun binatang di Libya. Tugasnya satu, keluarkan semua hewan yang ada di Quran, lalu teliti karakternya. Kalau nggak tahu, tanyakan pada pawangnya. Maka kelompok kami ada kelompok kera, kelompok unta, kelompok gajah dan yang lainnya. Paling nggak enak kelompok kera kalau dipanggil. Unta enak datang, gajah datang, begitu kera susah. Saya langsung ke kera saja. Bagaimana cara ngetesnya? Dia datang ke situ, dia lempar makanan. Begitu dilempar, diambil dengan tangan yang kanan. Lempar lagi, diambil dengan yang kiri. Lempar lagi, diambil dengan 2 kaki. Begitu kawan sesama kera datang ke situ, dia usir. Tapi kalau dia lihat diuji di tempat lain dikasih banyak, dia usir kera yang ada di situ, dia ambil dan kuasai tempat itu. Itulah sebabnya kenapa Allah memberikan gambaran kutukan dengan kera, karena perilakunya sama-sama mirip. Kalau melihat kenyamanan, datang ke situ, keluarkan penduduk asli yang di situ, ambil semua barangnya. Kalau ada yang mau protes, habisi semua. Kera. Silakan cek.
Maka apa yang terjadi? Kerusakan akan terus dibangun sampai ada kemudian ketiga fase. 3 fase ini sudah selesai 2, sekarang masuk yang ketiga. Maka yang ketiga ini fa idza jaa wa'dul akhirati